Berawal dari banyaknya komentar teman-teman di postingan sebelumnya, ini dan ini. Akhirnya aku memberanikan diri untuk bahas kisi-kisi SKB Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat. Oh iya, kenalin, aku Anis Alfi, PSM ahli pertama yang telah lolos CPNS tahun 2018. Selamat untuk kamu yang sudah lolos SKD dan lanjut ke SKB ya. Gas terus sampai dapet C-nya, CPNS maksudnya. Aku sempat ngintip kisi-kisi JFPSM sesuai dengan surat edaran dari Menpan RB tanggal 4 November kemarin. Pasti teman-teman sudah dapat bocoran ini juga kan? Cuma ada 3 kemampuan umum yang harus dipahami dan 10 kemampuan khusus yang akan menjadi bagian soal SKB tahun ini. Soal SKB-nya versi CAT ya teman-teman, tentu pilihan ganda dengan jumlah soal 100. Kata mereka, belajar SKD lebih mudah dibanding belajar SKB. Gimana menurut versi kalian? Oke, mari kita bahas satu persatu. Sebelum jauh mengulik kisi-kisi SKB, aku sampaikan bahwa aku hanya berusaha mencarikan referensi materi dan clue pertanyaan yang sekiranya akan muncul di SKB nanti. Kita bahas dari kemampuan umum dulu ya. Yang pertama, jabatan fungsional. Teman-teman bisa menonton video sebelumnya tentang JFPSM. Referensi yang bisa kalian pelajari yaitu Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional secara keseluruhan. Regulasi ini muncul dengan membawa dampak perubahan yang sangat besar waktu itu, karena menghapus 293 peraturan tentang JF, salah satunya JFPSM. Regulasi ini cukup dipahami bagian-bagian pentingnya saja. Regulasi lainnya tentu Permenpan RB nomor 3 tahun 2024 tentang JFPSM. Regulasi ini pengganti Permenpan 28 tahun 2018. Harusnya nanti soal SKB-nya sudah update juga regulasi yang digunakan. Jadi mengacu pada Permenpan RB nomor 3 tahun 2024. Kemampuan umum kedua terkait tugas dan fungsi JFPSM. Kembali lagi ke videoku sebelumnya ya. Di sana aku udah bahas tugas dan fungsi PSM seperti apa. Yang perlu dipahami sebenarnya hanya 3. Pengembangan komitmen perubahan, pengembangan kapasitas masyarakat, dan pemantapan kemandirian masyarakat. Maybe soalnya nanti lebih kepada contoh kegiatan yang termasuk ke dalam tugas JFPSM itu seperti apa. Di videoku sebelumnya aku udah spill juga contoh kegiatan yang dilakukan di lapangan oleh PSM sesuai tugas dan fungsinya. Referensinya cukup belajar di Permenpan RB nomor 3 tahun 2024. Dan kalau mau belajar lebih bisa di Permendes nomor 21 tahun 2021 peraturan tentang standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja PSM. Tapi jangan kaget ya, karena ada 600 halaman dan peraturan ini sudah tidak berlaku karena adanya Permenpan 1 tahun 2023. Hanya saja kalau mau belajar tahu turunan dari 3 pokok tugas PSM ada di Permendes nomor 21 tahun 2021. Lanjut ya, kemampuan umum ketiga yaitu identifikasi khalayak sasaran penggerakan. Sebagai seorang JFPSM dengan tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat, maka perlu menguasai ilmu identifikasi target sasaran. Ilmu peka sih lebih tepatnya. Kuncinya kita harus tahu ilmu strategi, komunikasi sosial, bagaimana manajemen konflik, manajemen risiko, dan teknik penyuluhan. Cukup ya untuk kemampuan umum. Sekarang lanjut ke kemampuan khusus. Yang pertama tentang desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi, serta kewenangan dan regulasinya. Ini 3 kisi-kisi yang ada di edaran Menpan aku gabungin jadi satu. Yang harus dipahami yaitu terkait definisi masing-masing dan perbedaannya tuh seperti apa. Tentu jika desa dan perdesaan berbeda, apalagi dengan transmigrasi dan daerah tertinggal. Nah harus dipahami, jangan sampai kebalik-balik ya. Begitupun dengan ruang lingkup pemerintahan dan kebijakan pembangunan daerah, kewenangan daerah seperti otonomi daerah dan perencanaan daerah. Yang terakhir SDGs desa. SDGs Desa menjadi ikon dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi selaku instansi pembina JFPSM. Ada 17 poin SDGs Desa. Bisa jadi pertanyaannya adalah contoh kasus seperti apa dan dikaitkan dengan hal-hal yang tadi disebutkan di atas.
Referensinya cukup banyak, bisa dipelajari di masing-masing regulasinya. Minimal tahu aturan yang mengatur tentang desa, transmigrasi, otonomi daerah, daerah tertinggal, dan SDGs desa. Nggak perlu dihafalin isinya ya teman-teman, banyak banget nanti kalian over malah. Kedua, tentang kelembagaan desa. Kelembagaan desa seperti BPD, LKD, BUMDes, pemerintah desa, PKK, Linmas, semua memiliki tugas dan fungsi membantu pelaksanaan pemerintahan desa. Lagi-lagi mungkin soalnya tidak, apakah pengertian kelembagaan desa? Bukan seperti itu, tapi contoh kasus kelembagaan desa itu seperti apa? Fungsi dari kelembagaan desa itu seperti apa? Konsep kemandirian masyarakat ini adalah tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat. Harus paham konsep kemandirian itu seperti apa. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan oleh PSM itu seperti apa. Ini berkaitan dengan tugas dan fungsi PSM, yaitu kaitannya dengan pemantapan kemandirian masyarakat. Kemampuan khusus selanjutnya yaitu jenjang kemitraan dan inovasi. Pemberdayaan masyarakat tidak bisa lepas dari kemitraan antar lembaga, organisasi, ataupun dengan masyarakat dan pemerintah. Nah, bentuk kemitraan itulah yang perlu dipahami. Sedangkan dalam pemberdayaan perlu adanya inovasi, sesuatu yang baru dan berbeda dari sebelumnya. Kenapa inovasi harus ada? Karena pemberdayaan masyarakat tanpa adanya inovasi akan menghambat pemberdayaan itu sendiri. Jadi, sebagai seorang PSM harus banyak ide inovasi. Nah, lagi-lagi selalu aku tekankan, pahami contoh kemitraan, contoh inovasi yang dilakukan di masyarakat. Terakhir adalah pemberdayaan masyarakat, sosiologi perdesaan, perubahan sosial dan perubahan budaya, serta komunikasi dan gerakan perubahan. Kemampuan khusus ini sepertinya sudah dipelajari waktu kuliah. Kenapa aku simpulkan begitu? Karena saat kamu pilih formasi JEPSM tentu disesuaikan dengan pendidikan yang dipersyaratkan saat mendaftar CPNS formasi PSM, bukan? Pasti dari ilmu sosial seperti ekonomi, sosiologi, kesehatan masyarakat, dan jurusan lain yang berkaitan dengan ilmu sosial. Nah, kemampuan khusus ini cukup diingat kembali apa yang telah dipelajari sewaktu kuliah. Semoga kalian masih ingat ya. Pesan terakhir dari aku, saat SKB jangan over belajarnya, santai tapi pasti. Jangan bingung karena pemberdayaan masyarakat itu kegiatan nyata. Jadi pakai penalaran saat nanti mengerjakan soal SKB. Catat ya. Semangat menyiapkan SKB-nya ya, pastikan mendapat nilai bagus karena bobot SKB lebih tinggi dari nilai SKD, yaitu 60%. Sekian sharing tipis-tipis dari Anis Alfi, semoga bermanfaat. Jika mau berkomunikasi lebih lanjut, bisa follow Instagram atau TikTok. Jangan lupa subscribe channel YouTube aku supaya semakin semangat berbagi banyak hal. Thank you!